Mobil baru di 2026 kalau nggak MPV, SUV, bosen. Gue sebagai pencinta sedan kangen sama sedan. Tapi kali ini Lexus nyenengin gue karena dia bawa dua sedan terbarunya Lexus. Ini adalah Lexus ES atau Lexus IS. Ini yang hybrid, ini yang EV. Penasaran detailnya? Cek terus video ini. Langsung kita bahas soal desainnya si IS terbaru ini. Kebetulan di depan gue ini versi hybridnya, dia ada versi EV-nya. Bedanya hybrid dan EV-nya itu cuman di versi hybrid dia ada satu lubang sini buat ventilasi, versi EV-nya dia clean, dan ukuran bannya maupun peleknya juga berbeda. Ntar kita lihat lebih lanjut. Tapi kita bahas lagi-lagi soal desain keseluruhannya. Karena IS terbaru ini tampil kontroversial. Kalau kalian ingat Lexus IS yang lama, itu dia tampil seperti halnya sedan-sedan klasik. Elegan, agak rendah. Terbaru ini malah tampil seperti Lexus RZ, tapi versi lebih rendahnya. Dia cladding-claddingannya ekstrim. Orang pada bilang spindle grillnya kemana? Spindle grillnya hilang. Enggak juga. Ternyata spindle grillnya yang tadinya khas tuh ya, grillnya di depannya itu sekarang diintegrasikan ke bodinya. Jadi kalau kalian lihat siluetnya, mobil ini sebenarnya punya spindle grill di keseluruhan bodinya. Yang gue suka dari desain Lexus terbaru ini juga di L shape-nya ini kayak dua biji tapi ditumpuk gini loh. Ini bikin jadi kayak bumerang dan lampunya jadi dinamis banget. For information, lagi-lagi ini cuma DRL-nya doang karena lampu utamanya ada di bawah sini. Lanjut ke bagian sampingnya, setelah depannya cukup kontroversial, sampingnya juga sebenarnya cukup kontroversial. Karena kenapa? Karena Lexus IS terbaru ini jadinya melar. Kalau kalian ingat, Lexus IS yang lama lagi-lagi, panjangnya itu 4,9 meteran, alias D segmen. Tapi si IS terbaru ini melar jadi 5,2 meteran, alias dia sudah masuk ke kelas E segmen atau mirip-mirip sama saudara yang lebih besarnya si Lexus LS atau S-Class. Kalian bayangin, mobilnya panjang banget, tapi jujur, karena beberapa desain yang cerdik, mobil ini nggak kelihatan panjang banget. Karena jadi mobilnya sebenarnya jadi kelihatan lebih tinggi, tapi menyamarkan kesan panjangnya. Nah, kesan panjangnya itu disamarkan dengan ini. Jujur, pertama kali lihat di gambar, L shape ininya tuh agak gimana gitu. Tapi setelah gue lihat langsung dengan pandangan mata manusia, cocok-cocok aja. Dan lagi-lagi ya, desainer Lexus itu pinter. Karena mobil ini sebenarnya punya garis dari ujung situ sampai ke atas sini. Oke? Kalau dia cuma garis aja di sininya polos, ini bidangnya mati. Akhirnya mereka menambahkan satu aksen garnish dari sini sampai ke depannya, dia dibikin kayak kesan 3D gitu, biar ininya nggak mati-mati banget. Sekaligus menyamarkan kesan panjang bodinya itu di bagian tengahnya, sehingga ini jadi kelihatan sporty. Cuman, lagi-lagi, efek sampingnya adalah mobil yang kita kenal dulu elegan, luxury, sekarang jadi kelihatan sporty banget. Tambahannya lagi, bagian belakangnya juga lagi-lagi kontroversial. Karena kalau sebelumnya dia punya shape sedan tradisional, dia sekarang tampil ala-ala fastback atau liftback. Ininya panjang, tarikan garisnya panjang, potongan bagasinya cuma di sini, dan lampunya, gue jujur nggak terlalu suka lampu belakangnya karena menurut gue agak terlalu Tiongkok menurut gue. Tapi kerennya adalah begitu nyala lampunya, nih kayak bagian ini nih, dia pakai tulisan Lexus yang keren banget dengan aksen-aksen di sini. Jadi udah nggak ada logo L-nya lagi di bagian belakangnya, sehingga dia tampil jauh lebih clean, jauh lebih futuristik. Tambahan lagi, lekukan-lekukannya juga agak ekstrim ya. Di sininya keren, pinggulnya kayak Italian sports car jujur aja, tapi di sininya wow. Lagi-lagi, kalau kalian lihat dari sudut tertentu, ini lagi-lagi adalah spindle grillnya Lexus yang dia shape sekarang menuju ke bodinya. Bagasinya seperti apa? Bagasinya kita lihat, tentu saja sudah elektrik ya, kelas seperti ini gitu ya. Yang gue nggak suka dari mobil-mobil fastback atau yang liftback kayak gini adalah dia belakangnya, bukaan bagasinya jadi sempit. Bukan sininya no problem, tapi bukaan atasnya itu karena dia kacanya ditarik ke belakang, ini jadi cenderung lebih sempit. Tapi untungnya bagasinya gede banget. Kalian lihat tas golf itu bisa masuk dengan gampang ke bagian belakang sini dan masih menyisakan ruang untuk barang-barang lainnya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam interiornya si Lexus IS yang terbaru dan interiornya sama futuristik dengan bagian luarnya. Material bagus, lagi-lagi khas Lexus ya. Soft touch di mana-mana, permainan apa ya, kombinasi material nih. Di sini kayak ada sweat gitu lah. Di sini ada metal, ada insert lagi. Semuanya soft touch. Di samping sininya juga ada metal lagi, ada insert lagi. Nice lah dipegangnya. Dan
lagi-lagi ya, beberapa controversial things ya yang diaplikasikan di Lexus ini adalah dia memakai setir yang bulat dan sini kayak touch gitu, touch button gitu yang kalau nggak dinyalain, kalau kalian nggak sentuh dia jadi hitam doang. Tapi begitu kalian sentuh langsung kalian bisa lihat tombol-tombolnya tuh intinya apa. Di sini juga udah nggak ada logo Lexus lagi, cuman ada tulisan Lexus yang bagus banget menurut gua. Cuman setirnya sedikit mengingatkan gua sama Mazda, seriusan. Ini jadi kayak setirnya Mazda dibandingin setirnya Lexus. Sekarang kita masuk ke dashboardnya. Tentu saja instrumen panel sekarang dia LCD, full di sebelah sini. Layar tengahnya juga cukup besar. Kontroversialnya lagi adalah mobil-mobil kayak gini biasanya ditujukan untuk para boomers atau para orang-orang yang sudah mature. Otomatis tombolnya mana? Tombolnya tetap ada dong, nggak di layar semua. Karena beberapa tombol itu kalian bisa akses di sini. Ya, dia kalau nggak diakses dia akan mati sehingga membuat clean. Tapi kalau kalian raba di sini tuh sebenarnya kayak ada tonjolan gitu dan ada tombol yang bisa kalian pencet di sini. Ini sentuhan bagus tapi tetap mempertahankan cleanliness sebuah mobil-mobil modern, tapi tidak melupakan bahwa pasar yang menggunakan mobil ini bervariasi antara anak muda sampai orang tua. Nice touch Lexus. Satu tambahan lagi mengenai posisi duduknya si ES ini ketika gue duduk di bagian depannya. Karena dia platformnya dia dibagi dua, ada yang hybrid, ada yang EV. Otomatis begitu kalian naik, kerasa bahwa lantainya tinggi. Sumpah lantainya tinggi. Nggak kayak sedan biasa yang cenderung lebih rendah, lebih pendek. Dia lantainya tinggi banget, tapi otomatis posisi duduknya sama dia kursinya agak dinaikkan, sehingga posisi duduk ideal ini jadi kayak bawa sedan, masih tetap bawa sedan. Jadi kaki nggak nekuk begini, tapi kaki lurus ke depan. Gue suka banget bahwa mereka masih punya niatan untuk mempertahankan posisi duduk seperti ini. Karena ini sensasi yang ditawarkan hanya untuk di sedan aja dan nggak bisa digantiin sama mobil lain. Sekarang kita bahas posisi baris keduanya atau posisi belakangnya si Lexus ES. Dan lagi-lagi seperti posisi duduk di depannya. Biarpun lantai agak tinggi, mereka memutuskan untuk menaikkan si kursi belakangnya juga, sehingga posisi duduknya itu enak, nggak ngegantung-gantung banget tuh ya. Lihat kalau kayak gue begini nggak gantung, tapi karena legroom gila-gilaan gedenya, ini berapa? 25 sentian lah kurang lebih sampai bagian depan ini, kaki gue bisa selonjorin gini sehingga support di bawah sini ini bisa bagus banget. Jadi kalian dapetin posisi duduk ideal yang nyaman, di belakang sini bisa banget. Untuk amenities di bagian baris kedua ini juga lebih dari cukup ya. Cup holder, wireless charging sebelah sini ada pedetnya segala macam. AC kalian masih bisa dapetin juga kisi-kisinya dan USB-C 2 biji di sini. Dan tambahannya lagi, tadi gue sebut kenapa sih Lexus mengambil konsep atau mengambil desain dia ala-ala fastback padahal bukan fastback, tetap sedan. Karena ini, dia mencoba menambahkan headroom di baris keduanya ini dengan cara atapnya ini turunnya itu diperpanjang atau dipanjangin ke bagian belakangnya. Sehingga headroom kalian dengan posisi gua dan postur gua 174 seperti ini, gua masih bisa dapetin sekitar 2-3 sentian headroom yang masih tetap nyaman. Itu tujuannya mereka bikin ala-ala fastback seperti ini. Untuk versi hybrid ini atau ES350h ini dia pakai mesin 2500 cc, tentu saja didukung dengan motor listrik. Power outputnya totalnya mencapai 244 PS dan konon katanya efisiensinya bisa mencapai 22,7 km per liter. Oke, kita lihat yang EV. Wajir, yang EV clean banget ya. Kalau tadi yang hybrid dia masih agak acak-adut, yang EV ditutupin semua, sayang nggak ada frangnya. Logo Lexusnya di sini. Dia pakai motor listrik penggerak roda depan, tentu saja. Powernya mencapai 221 PS dan torsinya mencapai 268,6 Nm. Dan untuk baterainya sendiri, dia dipasangkan dengan baterai 104 kWh, range-nya sendiri mencapai 557 km. Lebih dari cukup banget. Ya, sekarang kita bahas yang BEV, bedanya apa aja. Kalau tadi gue bilang depannya jadi lebih clean, sekarang peleknya, ukurannya, dan bannya juga beda. Dia kalau yang sebelah sana, sebelah yang hybridnya itu dia pakai ukuran 19 inci, yang di sini dia pakai ukuran 21 inci. Desain peleknya juga yang di sana malah lebih ke listrik-listrikan, yang di sini malah lebih elegan dengan multi-spoke yang kayak gini, bikin overall mobilnya jadi jauh lebih elegan. Nah, tambahannya lagi, versi EV ini juga sudah dilengkapi dengan charging port. Bukanya keren banget, sumpah kebukanya kayak pesawat. Tuh, kebuka ke bawah gini dan kalau ditutupnya juga ini charging port bukaan terkeren yang pernah gue lihat. Dan di dalamnya juga ternyata lumayan berbeda. Kalau versi hybrid dia pakai warna beige, lebih terang. Si versi EV ini atau BEV ini dia pakai hitam semua, hitam keabu-abuan gitu. Lebih futuristik, lebih gelap. Dan trimnya, kalau yang di sana dia pakai trim kain, yang di sini dia pakai trim bambu dong. Keren banget. Di sininya terutama. Ini kayak insert bambu gitu. Dia bikin layer gini. Wah.
kesan kejepangan itu malah lebih kuat di versi EV ini. Di baris keduanya juga ternyata ada beberapa perbedaan. Yang pertama adalah posisi chargingnya itu beda. Kalau yang di hybrid itu dia agak ke depan dengan pad, dia agak ke belakang sini, di sini malah dikasih halus gini, dan dia masih ada konsol lagi di sebelah sini untuk kalian naruh macam-macam. Plus, kalau versi hybrid kalian nggak dapetin blind, yang di versi EV ini malah kalian dapetin blind. Paling lagi sekarang si IS juga sudah dilengkapi dengan soft close, tapi cuma ada di versi BEV-nya, di versi HEV-nya nggak ada soft close. Sekarang kita sampai pada kesimpulannya si new Lexus IS. Kesimpulannya mobil ini sekarang tampil lebih mature. Dia size-nya bertambah 5,14 meter, desainnya juga kontroversial, tapi di satu titik, love or hate, Lexus tetap berusaha mempertahankan garis-garis desain Lexus atau filsafah Lexusnya. Spindle grille-nya terintegrated, kemewahannya masih kalian dapat, posisi duduk segala macamnya juga masih menunjukkan sebuah big sedan. Nah, balik lagi. Sekarang dia tersedia dalam dua pilihan, BEV maupun hybrid, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing, masing-masing dengan fiturnya masing-masing. Harganya ntar kita cantumin di bawah sini. Menurut kalian worth it nggak si Lexus IS ini untuk kalian bawa ke garasi kalian? Tulis di komen ya. Oke, sekian video kali ini. Thank you udah nonton. Kalau kalian suka video ini, klik like, subscribe, saran, komen, dan tekan tombol lonceng untuk tahu video-video terbaru dari Autonews. Audi sign off dari Gias 2020. Bye-bye.